Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa menimba ilmu setiap harinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita belajar tematik, Ananda, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan kita kepahaman dan juga kebermanfaatan ilmu. Nah, Ananda, hari ini kita belajar tematik, tema 3, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4 tentang keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Wah, pelajaran kita masih mengenai perubahan wujud benda. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari berapa perubahan yang terjadi pada benda, seperti yang terjadi pada proses pembuatan garam, gulali, dan juga bagaimana sifat bersatu di sekolah. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang perubahan benda. Namun tentang apa ya, Miss? Nah, sebelum itu kita pelajari terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat bercerita tentang langkah mengurangi pemanasan global dengan percaya diri. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi penjumlahan yang terkait dengan waktu dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekolah. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Maka kita masuk pada materi kita yang pertama. Apakah materi kita yang pertama? Wah, pemanasan global. Apa itu pemanasan global ya? Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Anda pernah dengar tidak orang menyebutkan pemanasan global? Apa itu ya? Nah, jadi pemanasan global itu disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Nah, jadi pemanasan global itu, Ananda, terjadi kalau suhu bumi itu meningkat. Suhu bumi itu meningkat, panas. Nah, jadi kalau misalnya panas, jadi es yang ada di kutub sana akan mencair. Kalau mencair, bagaimana, Miss? Berarti akan makin banyak air. Kalau banyak air tidak bisa ditampung oleh air laut, maka bagaimana yang terjadi? Kita akan mengalami, ya benar, yaitu pulau-pulau di dunia ini akan tenggelam. Tempat tinggal kita akan tenggelam oleh air. Nah, jadi kita itu harus mencegah terjadinya pemanasan global. Jadi bagaimana caranya, Miss, dan juga apa saja yaitu penyebab terjadinya pemanasan global?
Jadi, pemanasan global itu Ananda terjadi karena polusi udara yang tinggi. Apa itu Miss polusi udara yang tinggi? Asap kendaraan bermotor. Nah, asap dari kereta kita, asap dari mobil kita, dan juga asap dari pabrik-pabrik. Nah, apalagi di Medan kita ketahui Ananda banyak di sana pabrik-pabrik yang mana itu mengeluarkan polusi udara. Polusi udara itu apa, Miss? Segala sesuatu yang mencemari udara kita. Jadi pembuangannya itu ke udara. Jadi udara itu semakin jorok. Nah, itulah dia. Jadi asap kendaraan bermotor, asap pabrik. Nah, menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Nah, begitu akibatnya suhu bumi semakin panas. Jadi karena itulah terjadi pemanasan global dari polusi udara, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap kebakaran hutan dan sebagainya. Itu akan menyebabkan terjadinya suhu bumi itu akan semakin panas. Terjadilah pemanasan global. Nah, Ananda, jadi bagaimana kita harus menanggapi tentang pemanasan global ini? Jadi tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak dari pemanasan global. Nah, Ananda pernah tidak nonton di siaran televisi di berita bahwasanya ada sebuah hutan yang kebakaran sampai hewan yang ada pada hutan itu mati. Kasian kan kalau misalnya hewan-hewan pada mati, nanti manusia kan juga memakan hewan. Jadi nanti kebutuhan makan kita akan berkurang. Jadi akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan merasakan kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Jadi kasihan kalau misalnya pemanasan global ini bukan hanya terjadi pada manusia yang mengalami kesusahan, akan tetapi akan terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan itu akan semakin kering kerontang. Dan hewan-hewan juga merasakan akibatnya. Banyak yang bermatian. Terus beberapa jenis hewan tumbuhan akan mengalami kepunahan. Apa itu Mas kepunahan? Habis, bermatian. Nah, punah dia, tidak banyak lagi gitu. Jadi pada akhirnya itu manusia juga yang kena. Manusia yang buat polusi, manusia yang melakukan terjadinya pemanasan global, tapi dampaknya juga ke manusia. Nanti bakal kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Karena kalau nggak ada makanan, maka kita akan kelaparan. Jadi si Rara nanya di sini Ananda, kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Nah, jadi dia ngasih tahu ke kita. Jadi kita tadi nanya, bagaimana ya cara untuk mengurangi terjadinya pemanasan global. Jadi Rara menjawab di sini, kita itu dapat mengurangi laju pemanasan global caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Jadi kata Rara, untuk mengurangi laju ataupun meningkatnya pemanasan global, bisa kita gunakan cara dengan mengurangi pencemaran udara. Kita tuh mengurangi pemakaian sepeda motor, mobil. Kalau dekat, boleh kita naik sepeda atau jalan kaki agar sehat. Jadi udara kita itu bisa kita kurangi pencemarannya. Jadi contohnya itu di sini berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Jadi kalau dekat itu kita jalan kaki sama bersepeda. Jadi kalau Ananda lihat ya di Jepang, di Cina, orang itu lebih suka pergi kerja itu jalan kaki atau naik sepeda karena sehat dan juga mencintai dunia atau bumi kita ini. Jadi mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman dan juga menghemat pemakaian listrik dan air. Jadi Ananda, cara kita mengurangi pemanasan global itu bukan hanya dengan
tidak menaiki sepeda motor atau lainnya, akan tetapi kita juga harus menghemat pemakaian listrik dan air. Jadi Ananda, kalau misalnya listrik itu tidak berguna, lampu dalam rumah kita tidak berguna, boleh kita matikan. Kita pakai seperlunya saja ya. Nah, ini ada gambar Siti sedang menaiki sepeda, karena naik sepeda itu akan lebih sehat dan juga mengurangi pencemaran udara. Nah, Ananda sudah tahu kan bagaimana cara kita untuk mengurangi pencemaran udara. Kalau jarak kita dekat, kita boleh jalan kaki atau naik sepeda. Juga mengurangi penggunaan sepeda motor ataupun mobil untuk jarak tempuh yang dekat. Jadi Ananda harus rajin bersepeda atau jalan kaki untuk mengurangi pencemaran udara. Oke Ananda? Karena kita harus mencintai bumi. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan coba latihan tentang satuan waktu. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Jadi Udin itu kalau pagi hari menyalakan lampu itu cuma 1 jam 30 menit. Kalau malam hari 4 jam 45 menit. Jadi berapa lama? Berarti harus kita jumlahkan. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Dengarkan baik-baik ya Ananda. Kita akan tambahkan jam, kemudian tambahkan menit. Jadi kita bisa menjumlahkan itu apabila dia sama, jam ke jam, menit ke menit. Jadi hal yang harus kita jumlahkan yang pertama adalah 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Yang kita jumlahkan pertama adalah yang jam. 1 jam ditambah 40. 1 jam ditambah 4. Sorry ya, Miss salah tadi. Jadi 1 jam ditambah 4 jam. Oke, jadi kita buat di sini 1 jam ditambah 4 jam maka 5 jam. Kemudian yang mana Miss yang kita jumlahkan? Bagian menit dengan menit. Kita jumlahkan ya. 30 menit ditambah 45. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya Ananda? Apakah Ananda tahu jawabannya? 30 menit ditambah 45? Ya, benar, yaitu 75 menit. Miss, bagaimana cara mengubah 75 menit ke dalam bentuk jam? Karena 75 itu kan Miss sudah melewati 60. Kalau 60 berarti dikurangi 75. Salah ya. 75 kalau dikurangi 60 sisa berapa, Miss? Kenapa dikurangi 60? Karena 60 menit itu satu jam. Jadi 60 menit kita ubah dalam jam. Jadi 60 menit itu satu jam. 15 menit ini Miss dari mana? Nah, 75 ini kalau kita kurangkan dengan 60 menit maka sisa 15 menit. Maka 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 1 jam 15 menit. Kalau kita buat dalam bentuk jam. Nah, jadi 1 jam 30 menit dan 4 jam 45 menit. Nah, berarti tadi kita jumlahkan. Yang pertama tadi jam ke jam, ya kan? Jadi 5 jam. 5 jam, kemudian kita jumlahkan sama yang ini tadi. 1 jam 15 menit. Jadi 5 jam ditambah 1 jam 15 menit. Jam ke jam, yang satuannya jam, 5 jam sama 1 jam bisa kita jumlahkan.
5 ditambah 1, jawabannya 6. Kemudian 15 menit ini Miss, bisa nggak dijumlahkan? Karena 15 menit ini bukan satuan jam, tinggal kita turunkan ke bawah. Jadi 6 jam 15 menit. Iya benar. Nah, jadi yang pertama kita selesaikan adalah kita jumlahkan terlebih dahulu yang jam ke jam. 1 jam ditambah 4 jam, kemudian yang menit ke menit. 30 menit kita tambahkan yang 45 menit. Jadi sama, jadi mereka itu sama, kembaran. Cuman angkanya aja yang beda, maka mereka lah yang dijumlahkan. Tadi 30 ditambah 45 hasilnya 75. Nah, 75 itu kalau dibuat dalam jam berarti 60 menit ditambah 15 menit. Jadi 60-nya itu kita ubah ke dalam jam. 15 menitnya itu kita buat di sini. Jadi dia kalau kita jumlahkan 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit, maka 6 jam 15 menit. Ya, benar Ananda. Nah, inilah materi kita tentang satuan waktu, jam, dan menit. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kedua. 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit. Bagaimana Ananda tadi cara menjumlahkannya yang disampaikan? Bagaimana? Ya benar, kita jumlahkan jam ke jam. Karena ini kembar, 7 jam ditambah 2 jam, dia sama-sama jam. Jadi inilah yang kita jumlahkan, 7 ditambah 2. Kemudian Miss yang mana? Nih, menit kembarannya menit. Jadi 20 menit ditambah 30 menit. Begitu. Jadi yang pertama tadi jam. Nah, 7 jam ditambah 2 jam. Mereka kembaran sama jam-jam mereka. Nah, jadi 7 jam yang ini ditambah 2 jam yang bagian sini sama dengan berapa? 7 ditambah 2? Berapa Ananda 7 ditambah 2? Iya benar, 9. Maka di sini 7 jam ditambah 2 jam sama dengan 9 jam. Kemudian kita jumlahkan bagian menit. Iya, ini tadi 20 menit ditambah 30 menit. Nih Nadia, 20 ditambah 30. Berapa 20 ditambah 30? 2 ditambah 3 berapa? Ya, 5 tambah nolnya 1, 50. Maka 20 ditambah 30 sama dengan 50. Kemudian bagaimana Miss? Kemudian kita jumlahkanlah dia hasilnya. Hasil yang jam sama hasil yang menit. Kita jumlahkan. Jadi 9 jam. Ini menit ya Nanda ya, 50 menit. Nah, 9 jam ditambah 50 menit sama dengan 9 jam 50 menit. Miss, ini 9 jam dari mana? Nah, dari sini. Dari yang kita jumlahkan antara jam ke jam. Maka di sini 9 jam. Di sini kita buat 9 jam. Dan hasil yang menit itu 50 menit. 50 menit ditambah 9 jam, maka 9 jam 50 menit. Jadi 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 9 jam 50 menit. Ingat ya Ananda, yang kita jumlahkan pertama adalah jam. Jam ke jam kita jumlahkan. 7 jam tambah 2 jam. Kemudian yang menit yaitu 20 menit ditambah 30 menit. Nah, itulah dia caranya ya. Jadi ingat ya Ananda, kita harus menjumlahkan yang satuannya itu sama, jam ke jam, menit ke menit. Oke. Kemudian di sini ada kita bahas kembali tentang perubahan wujud yang terjadi pada embun. Jadi
embun juga merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Nih embun. Jadi kalau Ananda bangun pagi-pagi atau berangkat ke sekolah pagi kali, jadi di daun-daun itu ada bintik-bintik air seperti ini. Jadi itu Ananda itu embun. Nah, embun itu dia berubah menjadi titik-titik air atau bintik-bintik air pada daun-daun di pagi hari. Nah, jadi embun itu peristiwa perubahan wujud benda di alam. Jadi embun terjadi karena di pagi hari kan udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air yang berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air. Jadi kayak awan-awan juga. Jadi kayak asap-asap di pagi hari itu dia menyentuh daun-daunan yang ada di bumi. Kemudian dia akan berubah menjadi partikel air atau akan menjadi bintik-bintik air. Jadi perubahan wujud dari gas menjadi cair itu disebut mengembun. Jadi kan dia dari asap kayak awan-awan gitu di pagi hari. Itu kan gas. Terus dia akan berubah menjadi bintik air. Kan jadi cair. Nah, itulah yang disebut dengan mengembun. Jadi kalau perubahan wujudnya itu dari gas menjadi cair itu disebut mengembun. Nah, Ananda boleh tuh pagi-pagi bangun, keluar dari rumah, lihat daun yang ada di depan rumah. Pasti ada bintik-bintiknya karena terjadi proses perubahan wujud dari gas menjadi cair, disebut mengembun. Nah, itu materi kita tentang perubahan wujud, tentang proses terjadinya embun di pagi hari ataupun embun itu berubah menjadi bintik air. Nah, Rara nanya nih, apakah menjaga kebersihan hanya tugas penjaga sekolah? Kira-kira tugas menjaga kebersihan itu apa hanya tugas penjaga sekolah? Apa benar? Tidak dong, ya kan? Jadi semua warga sekolah itu bertanggung jawab terhadap kebersihan. Jadi anak-anak, murid, semua itu kita punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Jadi kita harus bersatu menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, dan juga silahkan dibersihkan segala sesuatu sampah yang ada di meja, ya kan, di dalam kelas kita. Maka kita masukkan ke dalam tong sampah. Itulah sikap bersatu di sekolah. Nah, kemudian di sini ada tugas Ananda. Tugas Ananda yang harus Ananda kerjakan yang pertama adalah silahkan tuliskan contoh sikap bersatu yang Anda ketahui. Jadi tadi sudah kita pelajari. Nah, Ananda boleh buat ya, boleh 1, boleh 2 jawaban nomor 1 tuh. Terus yang soal kedua, nah 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit. Jadi ingat ya yang Miss bilang, jumlahkan terlebih dahulu jam ke jam, menit ke menit. Oke? Selamat bekerja Ananda, semoga materi hari ini bisa dipahami mulai dari pembelajaran kita yang pertama tentang bagaimana yang disebut dengan pemanasan global dan juga bagaimana cara mengurangi pemanasan global, dan juga ada tentang satuan jam dan juga menit. Nah, semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali pada materi tematik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.